Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Fatan Haryanto dengan NPM 210665348 dari SISDMB. Di sini, saya akan melakukan presentasi terkait Trinet Benefits Review dan juga komparasinya dengan UDU. Berikut adalah table of contents-nya terdiri atas 4 pembahasan. Masuk ke pembahasan yang pertama, apa itu Trinet Zenefits? Zenefits sendiri merupakan anak perusahaan dari Trinet, sehingga dapat disebut juga sebagai Trinet Zenefits. Zenefits merupakan perusahaan berlevel startup yang memberikan layanan terintegrasi software berbasis SaaS Cloud yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM pada suatu company. Nah, yang mengelola itu biasanya HR. Nah, Kinet Zenefits banyak digunakan oleh perusahaan berskala kecil hingga menengah. Kemudian, apa aja sih manfaat dari penggunaan Kinet Zenefits? Yang pertama adalah mengotomatisasi pekerjaan HR, dimulai dari aktivitas onboarding, evaluasi, hingga pembayaran gaji karyawan. Yang kedua adalah memperhatikan keleluasaan karyawan. Nah, di sini dengan Trinet Zenefits, karyawan dapat mencari kontak dari karyawan lain yang dibutuhkan dalam rangka aktivitas pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga adalah dapat diakses dari perangkat mobile. Dimanapun karyawan berada, mereka dapat mengakses Trinet Zenefits dengan mobile phone melalui website. Lalu masuk ke fitur-fitur Trinet Zenefits, yang pertama adalah recruiting. Nah, melalui fitur ini, HR dapat membuat postingan terkait kriteria lowongan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, pengisiannya itu dengan mengisi field yang tersedia pada template dari Trinet Zenefits-nya, kemudian bisa langsung diunggah pada berbagai channel dan platform. Lalu fitur kedua adalah automated onboarding. Nah, di sini fitur ini hadir untuk mempermudah dan mempercepat proses onboarding. Terdapat beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh HR di fitur ini. Nah, yang pertama adalah membuat profil karyawan, lalu mengecek background karyawan dari masa orientasi, dilanjutkan dengan mengirim surat penawaran secara otomatis, dan yang terakhir adalah penandatanganan surat secara digital oleh karyawan tersebut. Lalu, fitur selanjutnya adalah time off tracking. Nah, melalui fitur ini, karyawan dapat mengajukan cuti kepada HR dengan sangat mudah melalui beberapa langkah. Nah, nanti HR-nya sendiri dapat langsung menyetujui atau menolak pengajuan cuti tersebut dengan fitur actions. Kemudian, ada fitur employee management. Nah, dengan fitur ini, HR dapat membuat bagan berdasarkan jabatan dan juga untuk melihat dependensi dari setiap jabatannya. Hal ini akan mempermudah karyawan untuk mengetahui alur penghubungan uh, antar divisi atau jabatan. Fitur selanjutnya adalah performance management. Nah, Trinet Zenefit sendiri memiliki fitur ini yang dapat mempermudah HR untuk melakukan evaluasi setiap karyawan melalui adanya template untuk pembuatan peer review form sekaligus mengotomatisasi penyebarannya kepada setiap karyawan lain untuk diisi. Kemudian, terdapat compensation management. Nah, HR sendiri dapat melakukan salary benchmarking melalui data eksternal yang ada. Nah, data eksternal yang dimaksud ini merupakan uh, daftar gaji dari company-company yang bidangnya sama dan juga terkait dengan jabatan yang ingin diketahui. Nah, jika terdapat nanti akan terdapat status apakah gaji seorang karyawan tersebut di atas atau di bawah rata-rata gaji dari data eksternal tersebut. Nah, yang terakhir terdapat running payroll. Nah, fitur ini akan mempermudah HR dalam melakukan penggajian karyawan secara efisien. Nah, dengan running payroll ini, seluruh rincian pembayaran karyawan
seperti medical insurance-nya, commuter benefits-nya itu akan dicantumkan dalam satu tempat yang sama, lalu dijumlahkan dengan gaji pokoknya. Nah, di sini HR juga dapat memberikan bonus kepada karyawan tersebut. Kemudian masuk ke komparasi Trinet Benefits dengan UDU. Seperti yang kita ketahui, Trinet Benefits merupakan sistem yang hanya fokus ke bidang HR, sementara UDU itu cakupannya cukup umum, walaupun terdapat UDU Employees HR. Nah, berikut adalah beberapa perbandingannya. Yang pertama terkait support system. Support system pada Trinet Benefits terfokus pada dunia HR, seperti adanya fitur konsultasi dengan HR spesialis tim dari Benefits. Sementara itu, pada UDU Employees, support sistemnya terkesan lebih umum dan tidak terlalu menjurus ke HR. Lalu yang kedua ada fitur performance management, di mana fitur ini pada Trinet Benefits tidak hanya terkait penilaian, tetapi HR juga dapat memberikan tujuh kepada karyawan berkaitan dengan improvement. Untuk fitur ini pada UDU Employees, pembuatan form evaluasinya dapat diatur visibility-nya, seperti antara pertanyaan untuk employee dan juga manajer itu dapat diatur siapa saja yang bisa melihat pertanyaan tersebut. Berkaitan dengan harga, harga dari UDU Employees lebih murah, di mana Trinet Zenefit sendiri harganya itu mulai dari $8, sementara UDU Employees dimulai dari $7,25 untuk setiap karyawan per bulannya. Berkaitan dengan UI UX-nya, Trinet Zenefit sendiri memiliki tampilan yang terlihat lebih modern menurut saya dibandingkan dengan UDU Employees. Nah, ini berkaitan dengan terlibatnya kombinasi warna yang terang. Lalu, saya mendapatkan rating kemudahan penggunaan berdasarkan softwareadvice.com, di mana Trinet Zenefits mendapatkan 4,5 dari 5. Masuk ke UDU Employees memiliki tampilan yang terkesan lebih konvensional menurut saya, dengan penggunaan font tulisan yang lebih terlihat menyiku dan tegak. Rating kemudahan penggunaannya sendiri yang saya dapatkan dari softwareadvice.com adalah 4 dari 5. Jadi untuk UI UX, kemudahan penggunaannya lebih tinggi ratingnya pada Trinet Zenefits. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun PPT ini. Terima kasih banyak.